berjumpa lagi nih sore ini. Yes, masih di Detik Sore, Nggak gak cuma hore-hore, hore-hore. barengan sama Akbari dan juga Eiza. Dan juga Pak Firman Mariho Yeay. dari Investasiku. Mas Akbar. Kita hari ini tahu nggak kenapa pakai baju hijau-hijau? Kenapa? Karena marketnya hijau. Betul, Bapak. Jadi kalau market merah, Pakai warna ungu. Kita warnanya. Karena babak belur Pak kita kalau ya kan, iya. Nah ini sebenarnya nyambung ya Akbari sama yang mau kita obrolin juga. Karena kita boleh bersenang hati gitu ya. Hari ini angkanya bagus atau mungkin juga kita lihat secara diary juga ya oke lah ya. Mungkin minggu ini oke, bulan ini masih hijau juga. Tapi sebenarnya kadang-kadang semakin banyak kita lihat sentimen, semakin kalau anak sekarang nyebutnya apa ya, anxious gitu, Iya, benar. cemas gitu. Ini tuh berpengaruhnya sebesar ini atau enggak ya? Atau sebenarnya sentimen mana sih yang benar-benar berpengaruh atau yang harus benar-benar kita pertimbangkan kalau kita mau berinvestasi atau enggak gitu. Nah, jadi kita mundur dulu. Ya. Dari apa itu sentimen dan bagaimana kita apa saja yang mempengaruhi sentimen pasar? Yeah. Oke. Ya, sentimen itu perasaan kolektif ya. Jadi perasaan kolektif terhadap kondisi ekonomi atau kondisi politik atau kondisi emiten kalau kita bicara saham. Nah, ini bisa positif atau bisa negatif. Nah, yang sering menjadi masalah itu adalah sering sekali harga saham itu bergerak bukan karena fundamental. Nah, tapi karena sentimen ya atau perasaan euforia ya, perasaan yang tanpa dasar ya. Nah, dan memang saya perhatikan sekarang agak aneh. Karena apa? Karena banyak saham-saham yang sebenarnya saya perhatiin labanya negatif, ya lalu PER-nya udah ratusan ya. Tetapi karena ada semacam rumor misalnya, ini ada kaitannya dengan afiliasi ke tokoh politik tertentu. Lalu ini ada katanya dia akan lakukan corporate action ya, yang sebenarnya itu belum tentu. Nah, tapi harga sahamnya udah naik kemana-mana. Nah, artinya hati-hati kalau misalnya ada market yang memang dia bergerak bukan karena fundamental ya. Nah, tapi karena terkait dengan sentimen. Nah, sentimen ini harus dipastikan dulu nih, benar atau enggak gitu kan. Nah, karena kita harus berhati-hati, jangan sampai kita hanya sekedar FOMO nih ya. Jadi karena harganya naik, kita ikutan beli gitu kan. Nah, ternyata sesudah kita beli, harganya kita anggap itu akan naik lagi karena ada semacam sentimen yang menggerakkan saham ini. Kita beranggap ini akan naik terus nih, arah lagi nih, atau macam-macam. Nah, contoh hari ini saya nggak usah sebutkan lah nama sahamnya ya. Kemarin ARA, hari ini ARB gitu loh. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya kemarin ARA lalu dia pikir, wah ini kayaknya akan ARA lagi nih. Dia masuk ya, ARA tuh auto reject atas ya. Nah, kalau misalnya dia masuk dengan harapan misalnya, oh ini karena diakuisisi, oh karena ini mau begini, oh ini karena si Dibeli tokoh siapa? politik ini dibeli siapa gitu ya. Nah, dia masuk ke sana. Nah, hari ini ARB turun 25%. Wah. Nah, kalau misalnya dia beli saham kemarin di saat udah naik 10%, berarti dia minus 35%. Betul. Kalau dia masuk misalnya kemarin waktu di harga arah, ya berarti hari ini minus 50%. Bayangkan tuh kalau dari 10 juta, sisa 5 juta. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya kurang baik kalau seandainya harga saham itu bergerak karena hanya sekedar sentimen doang, ya, bukan karena fundamental. Nah, saya perhatikan sekarang banyak sekali saham di bursa efek, ya itu karena semata-mata bergerak karena sentimen yang tidak berdasar. Apa karena memang orang Indonesia percaya yang simpang siur, tahayul gitu-gitu? Iya. Sebenarnya memang saya lihat sekarang di pasar modal sekarang itu 88% ya. Di mana 60% lebih itu Gen Z, 20%-nya itu adalah milenial. Oh gitu, Gen Z lebih banyak Pak? Lebih banyak. Nah, mereka yang sekarang persentasenya mendominasi terkait pemilikan RDN untuk saham. Nah, saya nggak ngerti ya, ini bisa aja salah, koreksi kalau salah. Tetapi menurut saya, anak-anak Gen Z sekarang kan males tuh. Ingin serba instan tuh, sorry ya Gen Z ya, sorry ya. Nah, ayo loh, ini kata Pak Firman ya. Bagus gitu ya. Nah, jadi saya perhatikan tuh sering sekali sekarang harga saham itu bergerak ya. Karena sentimen ya. Nah, jadi bahkan sekarang saya lihat ini pola
investor udah mulai berbalik nih. Dari yang tadinya mereka melihat fundamental. Nah sekarang kalau kita cek dalam 1 tahun terakhir, saham-saham fundamental bagus itu secara year on year itu minus banyak loh. Nah sementara saham-saham yang tanda kutip mahal ya udah overvaluasi itu tuh naik terus dia. Nah, itu gara-gara apa? Wah mereka, ini diambil sama seorang tokoh politik yang ada afiliasi dengan penguasa, gitu kan. Nah, secara fundamental kita, kok bisa ya PBV-nya udah mahal banget. Lalu PER-nya juga udah ketinggian banget gitu loh. Laporan keuangannya juga jauh dibanding yang fundamental. Kenapa ini bergerak gitu lah. Jangan sampai hanya karena euforia atau sentimen yang tidak berdasar itu, akibatnya nanti mereka kapok gitu loh dengan investasi di pasar modal atau di saham. Nah, itu. Jadi bisa aja karena ya mereka ingin semuanya serba instan, ya. Jadi ikut-ikutan tuh beli seperti itu, ya. Nah, saya perhatiin sekarang toko-toko ada istilah sekarang saham konglo. Iya betul. Saham konglo ya, kalau saham konglo mau IPO dan lain-lain tuh harganya oversubscribe lalu naik terus arah gitu kan. Nah jadi ini sesuatu yang menurut saya kurang baik dan perlu diedukasi dengan benar. Makanya saya setuju dengan kalau OJK mau atur yang finfluencer ya. Apa tuh? Financial influencer. Oke. Ya, dimana memang saya perhatikan ada banyak sekarang anak-anak yang haus ingin belajar tentang apa itu investasi, bagaimana transaksi saham. Tapi mereka juga harus tahu, yang paling penting adalah dalam sebuah investasi itu nggak boleh memastikan cuan. Pasti cuan itu nggak boleh. Nah banyak sekali saya lihat influencer-influencer itu memastikan 1 hari 1%. Itu nggak ada. Siapa yang bisa memastikan cuan? Nggak bisa. Nah lalu nggak boleh juga kita misalnya mengatakan saham ini gitu ya. Nggak boleh karena keputusan jual membeli itu ada dalam setiap investor. Itu sebabnya bagian kita mengajar investor apa itu resiko saham, ya investasi saham. Apa itu bagaimana kalau kita mau berinvestasi sana. Contohnya itu nggak ada yang namanya menghimpun dana, itu nggak boleh. Ya, kalau investasi itu nggak boleh menghimpun dana. Jadi kalau ada dibilang transfer ke rekening ini, ya, lalu pasti akan mendapat 2,5% per bulan, itu udah pasti bohong. Ya, bahkan sekarang banyak penipuan akun di sosial media, ya ada tuh yang wajahnya saya. Tuh ya, Pak, ya. Waduh. Ya. Klarifikasi. Klarifikasi itu nggak benar ya. Nah, jadi tuh nggak ada tuh yang namanya penghimpunan dana, nggak boleh. Pokoknya gampang sekali kalau mau lihat bahwa penipuan itu kalau dia menjanjikan hasil, ya. Hasilnya nggak masuk akal gitu ya. Apalagi hasilnya nggak masuk akal. Lalu transfer ke rekening individu, ya. Nah itu udah pasti bodong. Kalau mau investasi itu transfer ke rekening sendiri. Namanya RDN, rekening dana nasabah. Nah dia transfernya ke sana tuh. Nah jadi kalau misalnya transfernya ke nama PT, itu udah pasti bukan investasi yang diatur oleh regulator yang benar OJK. Ya, kecuali transfer ke nama reksadana. Itu benar. Tapi kalau ke nama PT, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah penipuan. Nah, sering sekali mereka kurang nih edukasi seperti ini. Nah, sering sekali juga saya perhatiin beberapa influencer atau KOL yang mereka di pasar modal. Nah, mereka melihat ada potensinya. Nah, mereka coba tuh ya untuk menghimpun dana dari nasabah, lalu mereka kelola dan lain-lain. Nah, itu ada banyak kejadian yang seperti itu. Nah, jadi berharap Detikers, nah itu hati-hati. Jangan sampai tertipu dengan penipuan bodong hanya karena euforia atau karena sentimen yang gak berdasar. Nah, ini ngomongin juga soal sentimen nih. Kayaknya rasa-rasanya condong pemberitaan yang kita baca sehari-hari tuh kebanyakan justru berita yang kurang baik gitu, atau mungkin nggak bikin hati tenang juga, dan akhirnya memberikan sentimen yang kurang baik juga gitu sama pasar juga. Nah kalau begitu jadinya malah jadi nggak investasi dong, karena ada ketakutan yang terbangun gitu, karena memang apalagi tadi aku bilang kayaknya tahun ini kita kayaknya nggak akan baik-baik saja gitu. Iya. Nah malah jadi nggak investasi dong Pak kalau dengerin itu semua. Seluruh informasi itu kita perlu exercise ya, kita perlu ambil.
Dan apakah itu benar atau tidak kembali lagi kita yang harus menganalisa. Nah contoh seperti sekarang ya, market yang turun terus itu karena ada beberapa hal. Misalnya dari luar negeri, misalnya efek terkait dengan politik perdagangan Trump ya, politik dagang Trump. Nah ini pengaruh ke kita. Nah di dalam negeri macam-macam. Terkait sentimen nih ya, terkait sentimen. Ya misalnya mereka masih menunggu seperti apa langkah dan lain-lain. Dan ada banyak isu-isu lah seperti itu. Tetapi sebenarnya bagi seorang investor, dia harus tahu bahwa di dalam setiap kondisi itu ada opportunity. Nah kita ambil contoh misalnya saham-saham bank besar. Ya. Nah yang saat ini lagi turun ya. Nah kalau dia adalah seorang investor jangka panjang ya, dia lihatnya hanya seperti, lihat aja dividen yield. Artinya apa? Keuntungan yang saya dapat dari dividen dibanding harga perolehan waktu saya beli sahamnya. Nah jadi dengan harga saham turun, jadi dividen yield itu adalah yield dibagi dengan harga. Jadi kalau harganya makin turun, berarti dividen yieldnya makin besar. Nah bagi mereka yang invest jangka panjang, untuk perusahaan yang fundamental bagus, dengan harga turun, udah pasti dividen yieldnya juga akan makin besar. Contoh misalnya, misalnya yieldnya misalnya 10%. Ya. Lalu harganya misalnya, taruhlah misalnya di harga 100 misalnya, ya dividen yield 10%. Harganya tadi 100. Nah kalau harganya 50, dividen yieldnya jadi 20%. Artinya apa? Ketika saya beli dengan harga lagi turun, terkait dengan fundamental bagus, ya ini time to buy dong. Nah itu ya. Tetapi kalau lihat ada misalnya seperti BRI yang mereka bilang, wah ini kan BRI bagus, kenapa nih turun terus? Nah itu karena mereka berpikir, wah ini dananya nanti dividennya semuanya akan masuk ke negara, ke Danantara misalnya. Lalu ini nanti dividen payout ratio-nya mungkin akan berkurang karena semuanya akan masuk ke Danantara. Loh itu kan belum tentu benar gitu loh ya. Nah itu kan nanti pemerintah akan menjelaskan dan lain-lain. Yang penting adalah sebagai seorang investor, dia harus melihat bahwa fundamental itu adalah yang paling penting dibandingkan dengan yang namanya sentimen. Nah tadi yang kita bahas terkait itu baru sentimen. Sentimen negatif yang belum tentu kebenarannya benar. Gitu. Baik. Apa aja berarti yang mesti diperhatiin Pak untuk make sure bahwa ini informasinya benar gitu, atau ini bisa masuk ke dalam sentimen, atau memang ini tidak akan berpengaruh sama sekali menjadi sentimen gitu. Nah yang pertama adalah dia harus mengecek terkait kebenaran itu ya. Terkait kalau kita bicara sentimen, terkait berita atau di sosial media yang menyampaikan tentang informasi, nah itu jangan dipercaya 100% ya. Tapi kita perlu melakukan verifikasi ya. Verifikasi yang paling mudah adalah ke media-media mainstream, contohnya seperti Detik Finance ya, ke CNBC yang merupakan sister company dari Detik ya, lalu misalnya ke media-media mainstream misalnya seperti yang lain. Nah karena kalau misalnya di sana ada kode etik yang mengatur. Betul. Nah tetapi kalau misalnya di sosial media yang itu hanya mencuplik dari sebuah berita yang sebenarnya kebenarannya kita belum tentu itu benar, nah hati-hati. Ya, nah bisa aja nanti ada misalnya website tertentu yang sebenarnya itu sengaja dibuat untuk mencetak, mereka buat semacam artikel atau berita, ini seolah-olah adalah berita nih. Lalu mereka posting ke sosial media, lalu ini akan menggerakkan investor retail misalnya, mereka akan masuk ke sana karena sentimen yang seperti ini akhirnya mereka borong tuh saham. Hati-hati. Ya, hati-hati seperti itu. Ya, kalau langkah awalnya buat memahamin atau pelajarin tentang pasar dan sentimen saham gimana Mas? Nah, tipsnya apa? Nah, tipsnya mau nggak mau memang dia harus belajar tentang saham itu apa, investasi itu apa, resikonya apa, lalu keuntungannya apa. Nah, karena hati-hati, ya saya perhatiin, banyak orang kalau misalnya trader ya, kalau kita bicara investasi saham itu ada dua besar, satu seorang trader, satu seorang investor. Nah, kalau trader itu adalah beli jual beli saham tuh dia hanya mengambil capital gain. Ya. Jadi selisih dari harga beli dengan harga jual. Ya, kalau harga jualnya lebih tinggi untung, kalau misalnya harga jualnya lebih rendah dari saat dia beli berarti rugi. Nah, biasalah. Kalau yang investor biasanya dia untuk jangka panjang. Nah, mungkin saya mau bicara terkait bagaimana mereka harus misalnya belajar lebih dalam ya terkait kalau mau investasi. Nah, kita ambil contoh misalnya banyak nih orang misalnya sekarang kalau dia seorang trader,
Dia misalnya main tarik-tarik garis tuh, ya, tarik-tarik garis. Misalnya. Wah ini saatnya beli, supportnya di sini, resistnya di sini. Wah ini ada terjadi golden cross dan lain-lain. Hati-hati. Kalau kita bicara historis, itu 100% benar data historis. Tetapi kalau misalnya hari ini kita bisa menemukan saham yang seperti pattern pola yang dia mau golden cross misalnya, yang udah disupport misalnya dia mau naik nih, pertanyaan apakah dia pasti naik? Belum tentu. Nah kenapa? Dia bisa aja turun. Nah tetapi kalau misalnya nanti sesudah kita rugi di saham itu, lalu misalnya kita lihat kembali kepada historis ke analisa teknikalnya, kita akan menemukan waktu saham itu naik, memang benar-benar dia naik seperti analisa teknikal yang umumnya. Nah sekarang AI ada, mereka berusaha untuk mengelabui itu investor retail. Jadi ketika ada di bawah itu, mereka saatnya jual tuh. Nah, tetapi ketika harganya misalnya nanti mereka udah lepas dan udah kemurahan, yang retail, yang ada kapok, mereka jual. Sementara mereka beli di harga bawah. Nah, jadi sangat-sangat beragam dan sangat-sangat perlu banyak jam terbang, ya. Nah, untuk bagaimana mereka belajar investasi. Nah, kebetulan di investasiku itu tinggal scan barcode-nya di sana belajar. Nah, kita munculkan. Nah, di sana ada barcode-nya, di sana mereka bisa belajar. Nah. Itu dia. Nah, belum ya. Nah, di sana bisa belajar ya. Seperti apa misalnya mereka trading. Nah, tinggal mereka store ke RDN-nya. Ya. Ingat, hati-hati, jangan store ke nama Firman Marihot. Hati-hati. Apalagi yang lain ya. Apalagi yang lain ya. Nah, apalagi ke Akbari. Apalagi ke Akbari. Yang gak ngerti. Mbak Ya Isa udah. gitu kan. Nah, jadi store-nya harus ke rekening RDN-nya nasabah. Caranya tinggal buka akunnya, ya, bentuk RDN, lalu store dana ke sana. Nah, nanti di dalamnya tuh ada yang akan membimbing. RDN apa kebayang Mas? Rekening dana nasabah. Oke. Ya, dulu namanya RDI ya, rekening dana investor ya. Nah, sekarang rekening dana nasabah. Di mana rekening dana nasabah? Rekening milik nasabah sendiri, seperti dia buka rekening di bank. Nah, di mana itu adalah seperti rekening penampung yang khusus untuk investasi atas nama dia. Nah, dan pihak sekuritas pun itu nggak boleh ngambil uangnya untuk beli saham untuk perusahaan atau untuk kepentingan perusahaan, nggak bisa. Yang boleh hanya nasabah itu sendiri. Jadi benar-benar nih udah diatur sedemikian rupa, aman. Makanya hati-hati dengan investasi bodong. Hati-hati dengan penipuan yang menjanjikan imbal hasil atau keuntungan. Karena kalau kita investasi yang betul, itu tidak ada tuh yang menjanjikan keuntungan, ya. Lalu nggak ada tuh yang namanya menghimpun dana. Yang ada adalah kita bertransaksi sendiri, kita investasi sendiri, kita putuskan sendiri. Dengan kata lain, kita harus belajar bagaimana berinvestasi. Terjun ke dalam, langsung di coaching di dalam. Baik. Oke, kamu penasaran mungkin mau berinvestasi? Nanti bagi nomornya Mas ya. Oh, boleh. Langsung bergabung juga boleh. Wadaw. Di sini gitu di apa tuh namanya? Di scan aja langsung aja. Nah, bisa scan barcode di sana. Oke. Biasanya akhir-akhir ini pertanyaan yang paling sering muncul di Discord apa, Pak Firman? Yang sering muncul sekarang di Discord saham apa ya yang naik ya. Nah, kembali lagi kalau ada pertanyaan saham apa yang naik ya, ibaratnya kita nggak boleh mengatakan saham ini naik. Enggak. Yang ada adalah probability atau potensi. Ya. Nah, kita akan ajarkan. Nah, seperti apa karakteristik pattern pola saham yang mau naik itu seperti apa. Tetapi kita tidak boleh menjanjikan saham ini pasti naik. Nggak ada ya. Tetapi kita mengajarkan bagaimana nasabah akhirnya mereka bisa melihat seperti apa kalau untuk trader, skill apa yang harus saya punya, pengetahuan apa yang harus saya punya. Kalau seorang investor kira-kira harus seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya kalau orang mau investasi, pasti tanya, ini saham apa nih yang saya bisa beli? Ini saham apa nih yang bisa kasih cuan? Ini saham apa? Ini kapan belinya? Kapan jualnya? Nah, begitu. Dan itu berubah-ubah terus setiap jamnya, bahkan bukan hanya tiap harinya juga. Makanya somehow aku juga merasa kalau menjadi investor itu harus melek mengenai semua hal ya gitu. Apa politik yang sedang terjadi, ada kejadian bencana alam atau atau apapun itu, karena semuanya juga berpengaruh sama si sentimen ini. Makanya jadinya masih belum punya
kedewasaan secara psikologis Iya. atau secara psikologisnya memang belum siap karena mempertimbangkan terlalu banyak nih dari banyak berita gitu. Apa yang harus dilakukan biar secara psikologisnya siap mental? Mbak Eza, yang paling sulit dalam investasi itu adalah psikologis. Apa yang sulit? Itu yang paling sulit ya. Biasanya psikologi ini yang membuat kita akhirnya gagal. Nah biasanya psikologi misalnya ketika misalnya harga sahamnya naik lalu kita ikutan beli. Ya akhirnya apa? Kita beli di harga atas, nyangkut. Akhirnya yang tadinya ini mau untung jadi buntung. Lalu yang berikutnya ada psikologis juga misalnya terkait dia ingin terlalu kepingin instan ya. Kepingin kalau bisa dia punya uang 10 juta sekarang, tahun depan, akhir tahun ini dia bisa dapat 100 juta atau 1 M ya. Nah dengan cara mencari keuntungan segede-gedenya dengan cara ikut saham gorengan ya. Nah karena saham gorengannya naik tinggi banget ya, tapi turunnya juga dalam banget gitu ya. Nah, tapi saham gorengan kalau dia jualnya pas lagi di atas untung? Nah untung. Ya, kalau pas jual di atas. Kalau pas misalnya dia belinya di atas, lalu harganya turun di bawah, nah itu kan buntung. Iya benar. Nah jadi nggak salah mereka misalnya mengikuti pergerakan saham karena sentimen, tetapi harus tahu dulu resikonya apa. Nah kalau kita berinvestasi itu kita mengelola resiko. Di mana ada resiko pasar, ada resiko politik, ada resiko nilai tukar, ada resiko market ya. Ada banyak resiko di dalam. Nah, kita harus tahu dulu tuh faktor resiko. Nah, berarti kalau ada resiko, ada return. Ya. Makanya kalau kita berinvestasi harus ingat ada risk, ada return. High risk, high return. Nah, jadi untuk saham-saham yang misalnya yang udah mature ya seperti bank-bank besar yang untuk investasi jangka panjang misalnya itu aman, lebih aman gitu loh. Kalaupun misalnya kita keep jangka panjang kita dapat dividen. Nah, tapi kalau misalnya saham-saham gorengan yang misalnya belum jelas fundamentalnya, belum ada misalnya laporan tentang profitnya yang bagus dan lain-lain, sementara dia naik hanya gara-gara digerakin oleh bandar ya. Nah, itu bahaya. Ketika misalnya kita pegang beli di harga tinggi misalnya, kita keep jangka panjang, sementara dia belum bisa menghasilkan dividen. Yang ada karena perusahaan-perusahaan seperti itu biasanya akan dibuang oleh pasar oleh investor karena mereka merasa ya untuk apa saya memiliki saham ini. Nah hati-hati bahwa di saham itu ada dua, ada yang untuk mendapatkan dalam bentuk dividen, itu adalah tipikal investor, ada yang dalam arti dia ingin mendapatkan capital gain, itu adalah trader. Nah kedua tipe ini cara investasinya berbeda. Mau seperti apa? Tinggal scan barcode yang ada di. Nah, masuk lagi. Itu dia. Berapa lama sih sampai akhirnya berapa lama harus berinvestasi untuk mendapatkan dividen gitu? Dividen itu kan dibagi setiap tahun. Iya, betul. Ya, nah ada yang memberikan setahun sekali, ada yang setahun 2 kali. Nah, jadi ketika misalnya bulan depan mau dapat dividen, beli sekarang dapat. Nah, jadi kalau misalnya misalnya kita belinya sekarang lalu nanti tahun depan ada pembagian dividen, kita juga dapat kalau kita keep. Nah, justru dengan kondisi sekarang market yang lagi jelek nih ya, bagi saya ini opportunity-nya bagi saham-saham fundamental bagus yang mau mencari dividen, di mana kita dulu pernah bahas di Detikers ya, di Detik bagaimana mencari uang sewa dari investasi saham. Jadi selama ini orang berpikir kalau mau cari uang sewa itu dengan investasi di properti. Nah ternyata enggak juga loh, bisa juga loh kita mencari tanda petik seperti uang sewa dengan investasi di saham. Apa yang kita cari? Yang kita cari namanya dividend yield. Ya. Nah dengan harga makin turun, dengan perusahaan yang fundamentalnya bagus, dengan anggapan historis DPR yang dibagikan dengan keuntungannya sama seperti tahun lalu. Nah, dengan DPR-nya tahun lalu, dividen payout ratio-nya dengan harga yang makin turun, artinya apa? Dividen yield-nya makin besar. Nah, ini adalah peluang yang sangat bagus untuk investor jangka panjang membeli saham-saham yang fundamental bagus. Seru, ya. Jadi harus take notes juga nih Detikers, kemana uang kita pergi, atau berinvestasi ke mana, ke perusahaan apa jenis perusahaannya juga gitu, untuk tetap tahu ya memang harus dipantau juga memang gitu ya. Dari Akbari gimana? Seru hari ini? Cukup terbuka gue jadinya, cukup awaken nih jadi kayak gini. Jadi ya
Mungkin kalau ada dana lebih, mungkin THR mungkin bisa mulai dicoba mungkin. Ya, Iya, nah betul. kalau mau investasi, saran saya buat Mas Akbar, Boleh. jangan dari sisa, Oh. tapi sisihkan. Oh, diniatkan berarti. Diniatkan, Oke. seperti mencicil motor, kendaraan atau yang lain, Oh. handphone, gadget. Nah, kita juga harus mencicil masa depan kita. Nah, makanya uangnya di spending sana sini. Kalau ada sisa baru saya investasikan. Nah, itu salah. Yang benar adalah saya sisihkan berapa persen, harus ada setiap bulan. Nah, itu yang saya sisihkan. Bukan disisakan tapi Disisihkan. disisihkan. Itu Tinggal katanya bentuk Pak. RDN-nya di investasiku, Betul. store dana ke sana. Iya, biar. Baik. Sama ini nih katanya di investasiku juga di Discord-nya juga selalu diinfo kalau lagi ada promo-promo apa Iya. gitu ya. Iya. Bagaimana gitu. Oke. Habis itu